yang mengikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Salam. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat beribadah di tempat ini, dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita beroleh kehidupan, kita beroleh napas hidup, dan kita boleh datang ke tempat ini bukan karena kekuatan dan gagah kita maupun kemampuan kita, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita pribadi. Kita mau Tuhan hadir di tempat ini, dan kita merasakan hadiratnya di tempat ini. Untuk itu, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kepada hari Tuhan, kami dapat merasa kasih-Mu, di mana Tuhan kami boleh di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh hidup, boleh napas hidup, dan kami boleh di tempat ini datang memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan penyembahan, puji-pujian dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Sebelum Tuhan layakkan kami, sehingga kami boleh datang hadir ke dalam hadirat-Mu, sehingga kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini, dan kami beroleh hati yang gembira, hati yang penuh berkat, sehingga kami boleh dapat memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan pujian besarkan nama Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan di tempat ini, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah
jiwaku ditebus olehnya. Bersama nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya. Bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis berkata, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis berkata, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus melayang Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita rindu untuk dapat hadir dalam hadirat Tuhan. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Mari tujukan hati kita kepada Tuhan. Kita mau hadirat Tuhan hadir dalam hati kita. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada
Rusa rindu, sungai jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah Engkau kekuatan.
sungguh telah membangkitkan oleh kasih-Mu Tuhan. Kami boleh hidup hari ini Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Baik, baik bagi kami. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, karena Engkau dapat hadir di tempat ini. Kami boleh bersukacita di tempat ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu dalam sukacita yang daripada-Mu. Kami mau memuji-Mu di tempat ini lebih hari lagi. Kami mau bersukacita memuji-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi yang mau bersukacita memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat, saya bangkit berdiri. Karena roh Allah sudah ada dalam hati kita. Kita mau mengambil Tuhan. Haleluya. Berikan kasih bagi Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis ketika menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis ketika menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari ketika menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari ketika menari. Dia Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis ketika menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis ketika menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari ketika menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari ketika menari. Kita ulang sekali lagi, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari ketika menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis ketika menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari ketika menari. Bukan
lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Haleluya, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dasar. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dasar. Allahku dasar berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dasar. Haleluya. Masih kuat berdiri? Karena kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini bukan dengan barang fana, kita ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Jadilah
karena darah Yesus yang menebus kita. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang mana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Lagi hidup ini ku relakan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang mati telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Oh, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu karena Ku menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, lakukanlah Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dalam nama Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, curahkanlah Roh Kudus, berikanlah kami hati yang baru. Roh Kudus urapi kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Roh Kudus urapi kami semuanya, sehingga hari ini Engkau membuka pikiran kami, Engkau menjolikan pikiran kami Tuhan. Engkau membuat kami semakin mengenal Engkau, mengalami Tuhan, dan menikmati pribadi Tuhan dalam setiap hidup kami. Bawa kami Tuhan Yesus, gembalakan kami, pegang tangan kami Tuhan, untuk kami bisa taat dan rendah hati, mengikut segala rencana dan kehendak Tuhan. Berikan kami hati yang memahami dan hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tercurah kepada Tuhan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang berkuasa di bumi dan di sorga, dan biarlah kuasa-Mu berlaku atas kami, berdaulat di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Shalom. Kalau kita mau menikmati firman Tuhan, saudara, saya ingat dulu pelajaran sejarah, tapi saya lupa entah Tengku Umar, entah Cik Ditiro. Saudara boleh koreksi. Satu hari antara dua orang ini saya lupa yang mana satu, tapi ceritanya begini. Mereka salah satu, entah Tengku Umar, entah Cik Ditiro ini, dia berpihak kepada penjajah, bekerja kepada penjajah. Dan karena dia berpihak kepada penjajah, orang mengucilkan dia, orang menjauhi dia, karena orang berpikir dia sudah berkhianat, sudah menjadi penjilat gitu. Nah, bertahun-tahun dia diasingkan, keluarganya dikucilkan, tidak tidak bergaul dengan masyarakat, karena orang sudah berpikiran dia itu seorang pengkhianat yang memihak kepada penjajah. Nah, saudara, ketika terjadi perang, salah satu dari mereka, dari Tengku Umar, Cik Ditiro ini, saya lupa ya yang mana satu, akhirnya dia ketika terjadi perang, hasil dari selama dia mendekati penjajah, ternyata dia mencuri senjata-senjata penjajah. Dan ketika dia memutuskan untuk berbalik, dia sudah mengumpulkan banyak senjata untuk pejuang-pejuang Indonesia, Aceh waktu itu. Saudara, setelah dia dilihat oleh teman-temannya, ternyata dia membawa senjata untuk berperang. Orang baru mengerti kenapa Tengku Umar ini atau Cik Ditiro ini selama ini dia memihak. Jadi selama itulah orang berasumsi negatif, selama itulah orang berpikiran negatif tanpa tahu apa yang ada di dalam hati si Tengku Umar atau Cik Ditiro ini. Tapi begitu mereka melihat dengan menyaksikan dia ternyata tetap berjuang untuk negaranya, baru orang mengerti.
tapi sudah cukup lama mereka berjalan dengan pikiran yang salah. Nah, orang sekarang bilang dengan pikiran yang negatif. Nah, saudara, untuk memahami maksud manusia yang tersembunyi, kita sering salah. Apalagi kita mau menyelami maksud Tuhan, ya, dengan cara berpikir kita. Nah, saudara, saya setiap ada kata pikiran dalam Alkitab, saya cari bahasa aslinya. Ternyata ada perbedaan antara pikiran dengan intelektual. Ya, ada perbedaan antara dalam bahasa aslinya disebut yang intelek itu disebut noun atau nous dalam bahasa Ibraninya. Sedangkan kalau dalam bahasa satu lagi diartikan pikiran itu proneo. Nah, ini berbeda, saudara, sangat berbeda. Nah, jadi kalau kita menggunakan pikiran yang disebut proneo, itulah asumsi, itulah pendapat. Misalnya begini, saya kemarin kasih ilustrasi di kebaktian sel di Salon. Seorang keluarga sedang berpiknik di Australia menuju ke tempat piknik. Di tengah jalan dia berselisih dengan lawan di jalan, sama-sama naik mobil. Terus sopir mobil yang berselisih dengan dia bilang, keluarkan kepalanya dari mobil, bilang, "Babi!" Begitu diteriakin babi, si bapak itu marah. "Apa bilang? Aku babi." Gak sempat keburu telat, rupanya ada segerombolan babi di depan yang sedang menyeberang. Ditabraknya oleh itu babi. Oh, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apakah kita menggunakan pikiran seperti itu untuk mendekati Tuhan? Ya, baru dia ngerti, oh rupanya dia bukan bilang saya babi. Cuma kan di mobil tidak mungkin pakai penjelasan. Ya, tidak mungkin pakai pendahuluan. Langsung dia teriakin babi. Nah, dia marah. Karena ganteng-ganteng gini dibilang babi kan tersinggung, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang mau kita ubah ketika kita mendekati Tuhan. Ketika Gideon ini orang yang sangat penakut dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7. Ya, mereka sudah dijajah, hasil pertanian dirampas. Ya, sehingga bertahun-tahun mereka hidup di bawah tekanan musuh. Mereka sudah berdoa, "Tuhan tolong kami." Karena setiap panen dirampas, setiap hasil bumi dirampas, ternak dirampas. Bangsa Israel hidup dalam kemiskinan karena dibayang-bayangi musuh. Kapan musuh datang? Kapan musuh datang mengambil, merampas semua milik mereka sehingga mereka tidak punya apa-apa. Sampai mereka hidup dalam ketakutan. Nah, dalam ketakutan itu orang semangat doanya. Tuhan tolong, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Semua doa sudah dipanjatkan. Dan ternyata malaikat mendatangi si Gideon, seorang yang penakut. Kalau kalian mau dibebaskan, Gideon harus tampil sebagai panglima. Oh, seorang yang sangat penakut dan minder. Akhirnya dia mau. Orang yang penakut ini ada dalam pikirannya, saudara. Ada dalam alam pikiran. Yaitu di Hakim-Hakim pasal 7 ya. Nanti saudara boleh baca 6 dan 7. Nah, saudara, ketika Allah sudah memilih Gideon, Allah bilang, "Cari tentara, persiapkan pasukan. Kalau kalian mau kubebaskan," Tuhan bilang, "kumpulkan orang-orang yang mau berperang." Terkumpullah 32.000 orang, cukup banyak.
Dan dia datang kepada Tuhan, Tuhan sudah terkumpul 32.000 orang. Hah? Banyak juga, semangat sekali. Sangat semangat. Tuhan bilang, kalau 32.000 nanti orang ini jadi sombong. Kalau dia menang berperang, nanti dia bilang, karena kami hebat, karena kami banyak, karena senjata kami, karena kekuatan kami lah, kami bisa menggempur musuh. Kami bisa mengalahkan Amalek, kami bisa mengalahkan Filistin. Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak, kurangi. Bagaimana cara menguranginya Tuhan? Nah, saudara, Tuhan bilang, katakan, yang takut, yang gentar, yang baru nikah, yang belum kawin, boleh pulang. Ya, akhirnya mundur 20.000 orang, tinggal berapa? 10.000 orang. Tuhan, hanya 10.000 orang yang berani, hanya 10.000 orang yang siap berperang. Tuhan bilang, masih banyak. Nah saudara, kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus taat. Jangan pakai pikiran kita. Ya, nah ini jangan pakai proneo. Jangan pakai kalkulasi kita, logika kita. Nggak masuk akal. Nah Tuhan mau pakai now, mau pakai intelek. Nanti saya akan bahas itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tinggal 10.000. Tuhan bilang masih banyak. Terus gimana caranya? Tuhan bilang, yang 10.000 orang ini bawa minum. Kasih mereka minum. Dibawalah ke sungai. Minumlah di sungai. Suruh mereka minum. Ada yang minum langsung dengan menceblukkan kepalanya ke sungai. Ada yang minum dengan cara mengambil air sungai dengan tangan, dibawanya ke mulutnya. Bebas. Gaya masing-masing. Tetapi Tuhan menilai. Sudah Tuhan, yang minum dengan mengambil air minum dengan tangan terus memasukkannya ke mulutnya, itulah yang kau pilih. Waduh, ternyata yang minum dengan tangan, yang memasukkan air ke mulutnya cuma sedikit. Berapa orang? 300, 9.700. Semua minum dengan kepala yang langsung menyelam ke air. Tuhan bilang yang 9.700 semua, tinggallah 300. Saudara, kalau uang saudara tinggal 300.000 dari 30 juta, apa yang terjadi dalam pikiran saudara? Kok bukan tambah banyak? Kok tambah sedikit? Tuhan, bukannya tambah, lama-lama berkurang. Nah Tuhan bilang imanmu sebesar biji sesawi, enggak sebesar pokok durian. Nah saudara, Allah mau merubah. Tinggal 300 dari 32.000, tinggal 300. Nah di sini banyak orang yang bilang tekor. Nah, dulu aku kaya. Dulu bapakmu gajinya banyak, 1 bulan 30 juta. Sekarang 1 bulan cuma 300. Waduh, rusak pikiran kita kan. Tumpul pikiran kita kan. Oh dulu aku, rokok aku siang dan malam Marlboro. Ya, sekarang itu gerbang, itu pun gerbangnya dikunci. Ya, kemudian marah sama Tuhan. Dulu mobil kita banyak, 5, ke pasar lain, ke sekolah lain, ke penjara lain. Ya, sekarang 1 pun tidak ada. Dulu gigi bapak ini banyak, Pak. Sekarang tinggal medik alias tangarung. Nah saudara, Gideon 32.000 jadi 300. Jalan ke otaknya.
Jalankan strateginya. Atau malah, ya udahlah Tuhan, kalau gini suka pulang tidur aja, masa 300 mau diapain? Kau masih takut, kata Tuhan sama Gideon. Kalau kau masih takut sekarang, akhirnya bawa puramu. Pura itu asistennya, pengawalnya, kawan dekatnya, dan bawa teman dekat. Kau pergi. Akhirnya Gideon itu pergi mendatangi musuh dengan 3 orang jadinya. Gak jadi dengan 300. Kalau kau masih takut, kau dengar apa kata penjaga itu nanti. Kau dengar kata penjaga itu. Nah, mengendap-endaplah dia, mengintai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini lahir kata intelijen itu. Dari itulah kata intelektual itu. Ya makanya orang intel itu pintar-pintar. Ya pasti pintar. Ya. Nah saudara, dari situlah. Nah, ketika dia diam-diam mengendap-endap, akhirnya dia dengar cerita si penjaga di pos. Ngeri. Aku semalam bermimpi ada sebuah roti lama-lama menggulung-gulung jadi besar. Dia timpa kemah kita, mati kita semuanya. Saudara, mimpi. Dan tidak ada yang di antara kita yang hidup. Oh, itu menjadi ketakutan. Akhirnya saudara, itu musuh semua lari meninggalkan kemahnya. Nah, Gideon tidak jadi berperang. Dia tinggal mengutip semua harta yang ditinggalkan musuh. Ontanya, makanannya, pakaiannya habis. Hanya 3 orang kau jadi. Nah saudara, bisakah kita menyelami pikiran Tuhan? Amin. Nah ketika Tuhan mencopot apa yang kita andalkan, mencopot apa yang kita banggakan. Oh, aku punya tulang, pangkatnya ini. Nanti kalau anakku kuliah nanti gampanglah kerja, karena ada anak nalgorunya direktur Pertamina, nanti masuk bisa, nanti begini bisa. Kau jangan takut, tamat kau nanti mau masuk apa, bapak punya uang untuk sogok, bapak punya uang untuk bisa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah bagaimana kalau ini dicabut Tuhan satu-satu, diambil Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Nah di saat itulah banyak pikiran orang jadi buntu. Di saat itulah banyak pikiran orang jadi kacau. Nah begitulah cara Tuhan mau memperbaharui pikiran kita. Nah pikiran ini harus dibuka. Pikiran kita yang sekarang ini saudara harus dibuka. Proneo ini masih yang kita pakai. Ya saudara, cobalah orang batu dekat saudara. Saudara sedikit corona. Ya kan, saudara pelan geser, pelan geser. Tidak, bukannya 1 meter, 10 meter. Iya, asumsi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, langsung kita kerja begitu. Kita buka dulu dalam kitab Lukas pasal 24. Ini agak panjang ceritanya. Tapi inilah pekerjaan Tuhan Yesus. Ngasih berkat itu gampang. Tapi untuk membuka pikiran saudara, Yesus harus dikubur dulu saudara. Ya, Lukas, saya ambil ini ada 2 sebenarnya, tapi cerita ini agak lebih panjang. Biar aja lah. Lukas 24. Sebentar, saya akan cari kita mulainya dari mana. Dari ayat 36. Ini cerita setelah Yesus bangkit ya saudara, kisahnya. Nah saya baca ayat 36, jemaat baca ayat 37 sampai nanti 45 ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Silakan 2-3. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut
Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Bawalah Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka percaya kenagirannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu makan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara, sebenarnya perkataan ini sudah dikatakan Yesus semenjak selagi dia masih hidup. Berapa kali Yesus selalu bilang Yesus akan bangkit, dan aku akan menemui kamu di Galilea. Waktu sebelum Yesus mati sudah sering Yesus katakan, tapi di mana perkataan yang Yesus ucapkan itu? Di mana? Makanya orang Kristen itu gampang sekali lupa firman Tuhan, betul nggak? Karena saudara masih pakai proneo. Dan saudara pikir biasa saja kan? Nanti pulang kita langsung lupa itu. Sangat mudah. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Kristen sangat mudah melupakan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu susah sekali untuk nempel gitu. Susah sekali untuk diingat. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Sudah berkali-kali Yesus katakan, tapi tak juga mereka ingat. Nah, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, datang Yesus juga masih dibilang hantu, saudara. Padahal dulu Yesus sudah bilang, aku bangkit. Jangan cari aku di antara orang mati. Kalian cari juga. Tapi kan cara berpikir kita yang masih kita bawa dalam Tuhan gak ketemukan. Untunglah Tuhan itu baik, saudara. Nah, Yesus menemui mereka, murid-murid Yesus. Mereka juga masih belum percaya. Padahal sebelum mati Yesus sudah bilang, ada gak ikan goreng sama kalian? Ada. Yesus makan, Yesus tunjukkan, nih tangan saya yang dipaku itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah pekerjaan Tuhan. Jadi saudara jangan hanya mengejar berkat, uang saja. Ya, kalau kita mau jadi Kristen yang benar, ya kita memang harus memahami apa yang Tuhan katakan. Dan jangan sepelekan kalau lupa. Saudara, jangan mau kehilangan perkataan Tuhan. Ayat 45, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Halo. Nah, mengerti kitab suci dengan pikiran yang proneo dan dengan mengerti kitab suci dengan pikiran yang yang intelek, artinya pikiran yang dibuka oleh Yesus. Berarti ada pikiran yang belum dibuka dan ada pikiran yang sudah dibuka. Amin. Nah, karena Tuhan membuka pikiran murid-muridnya supaya apa? Supaya bisa menjawab ujian di sekolah? Enggak, kalau itu enggak perlu Tuhan yang buka pikiran. Guru les matematika saja bisa. Saudara, tapi untuk mengerti kitab suci, supaya kita jangan suka mengabaikan firman Allah, suka lupa, suka cuek. Nah, kita enggak mau peduli kan.
Saudara, nah ada berapa banyak orang Kristen yang mendekati Tuhan dengan pikiran yang masih belum dibuka, dengan proneo. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa itu? Mereka benar ini dia. Barulah mereka, oh ya Tuhan sudah katakan dulu. Disitulah Tuhan mau menggenapi dan Tuhan mau bekerja. Inilah pikiran yang sama dengan pikiran Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita jangan jadi pemberontak kepada Tuhan karena gak seide, karena kehendak Tuhan gak sama dengan kehendak kita, kemauan Tuhan gak sama dengan kemauan kita, rencana Tuhan gak sama dengan rencana kita, bahkan doa kita pun gak sama dengan Tuhan, saudara. Sejauh seperti langit dan bumi. Ini yang harus Tuhan lakukan. Yesus harus bangkit dulu dari antara orang mati untuk menyelesaikan PR yang satu ini. Kalau mujizat kan sudah bikin mudah. Orang mau mati bangkit bagi Yesus terlalu mudah. Tapi itu tidak juga bisa membuka pikiran mereka. Ya, di depan mata mereka Yesus meredakan angin badai. Itu juga tidak bisa buka pikiran mereka. Kalau pikiran kita terlalu duniawi saja. Di depan mata mereka melihat orang buta melihat, disaksikan. Tapi apakah itu membuka pikiran murid-murid Yesus? Enggak juga kan. Di depan mata mereka Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti itu terjadi. Mereka juga ikut makan roti itu. Pertanyaannya, apakah itu bisa membuka pikiran mereka? Enggak juga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, apakah kita hanya membawa alam pikiran kita kepada hal yang demikian? Dan juga Yesus tidak mau hanya meninabobokan, memanjakan kita dengan mujizat-mujizat. Ternyata itu tidak buka pikirannya. Ya, kalau kita hanya anak perlu apa, beli, mau apa, beli, ingin apa, beli, itu tidak pernah buka pikirannya. Amin. Anak saya mulai saya ajar, Pak mau ini, Papa kan kasih duit, ya, Papa potong jajan. Oh, kok dipotong? Kemarin enggak ya, kemarin masih kecil. Sekarang sudah mulai belajar. Mau beli Hot Wheels katanya. Potong jajan. Pak, uang bedanya udah 30.000, tapi masih kurang tambahin. Oh enggak, potong jajan. Kau yang potong atau Papa yang potong? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, buka pikiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang Tuhan mau. Nah jadi makanya beda orang yang proneo dengan yang non. Ya, saya pernah lihat sebuah video singkat di YouTube. Seorang anak yang selalu terlambat setiap ke sekolah dihukum, besok terlambat juga. Dihukum, besok terlambat. Akhirnya guru ini marah sama dia. Kau udah dihukum masih terlambat. Guru dijengkel, dia benci sama anaknya karena dianggap bebal. Nggak mau diajar, udah pulangkan aja. Tapi datang guru yang satu. Kalau kau nggak sanggup biasanya, besoknya dia datang, anak ini terlambat juga. Nah guru yang satu ini akhirnya dia berpikir, kenapa anak ini terlambat? Sudah dihukum berhari, tiap hari terlambat. Pulang sekolah dia ikuti anak ini sehingga dia tahu rumahnya. Besok pagi-pagi si guru ini melihat kenapa anaknya terlambat. Oh rupanya dia menolong orang tuanya dulu yang lumpuh. Mandikan dulu, kasih makan dulu, siapkan semuanya. Oh pantas dia terlambat. Sampai di sekolah saudara, dia tanya, kenapa kau terlambat?
Selama ini gurunya hanya marah, tidak pernah tanya kenapa terlambat. Nah, ini orang yang punya pikiran. Amin. Saudara, mungkin kita makan di restoran yang orang itu mau ngasih makan jatuh nampaknya. Mungkin dia baru bertengkar di rumah sama suaminya. Kenapa? Jadi saudara tidak langsung main marah. Amin. Ya, seorang kaya dibawa gerejanya pergi ke panti asuhan. Dia jarang mau ikut-ikut kegiatan sosial gereja. Sekali waktu dia pergi. Sampai di panti asuhan, ya kasih makanan apalah, ikut ibadah, berbau sama anak-anak, makan. Nah, ketika bapak ini duduk, dia datang seorang anak. Nah, ketika anak ini datang, dia langsung berasumsi ini pasti mau minta duit. Ini pasti mau minta duit. Ya, itu otaknya saudara. Ini pasti mendekati saya nanti minta sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saya pernah baca kisah ini di Manna Surgawi. Dia dengan pikiran yang salah itu menduga anak ini mendekatinya tentang kaya, ingin cari duitnya. Kita jangan langsung begitu. Amin. Ya, datang orang ini minta duit nih. Datang tahun baru ini minta uang nih. Iya, bersihkan otak kita. Itu proneo itu. Nah, begitu anak ini duduk, bapak ini udah jaga-jaga apa yang mau dibilang. Tahu saudara anaknya bilang apa? Boleh gak saya memanggil bapak? Karena saya gak punya bapak. Begitu anak itu bilang begitu, diberi guru saya saudara. Bapak itu langsung gak nyangka. Hanya ingin boleh panggil ayah saja. Ternyata dia tidak minta ayah lagi. Hari itu bapak ini bertobat. Pikirannya, saya sekalipun sudah ikut melayani, sekalipun saya sudah berkorban juga. Saudara, apakah saya bisa menggunakan pikiran yang salah? Bisa. Makanya pikiran ini harus dibuka. Siapa yang buka pikiran kita? Tuhan. Karena Dia yang ciptakan. Amin. Nah, pikiran yang dibuka inilah yang mau kita pakai, saudara. Dalam 2 Korintus pasal 3, saudara lihat, kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Saudara boleh ikuti di monitor atau di Alkitab saudara. Ya, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Terus, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi pikiran mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat apa? Menyingkapkan. Saudara bisa baca ayat ini, bukan ini saja yang mau disingkap, pikiran kita. Makanya kalau saudara sering baca kitab, akhirnya, oh iya ya, baru mengerti. Siapa yang pernah pengalaman seperti itu? Ketika kita baca lagi, mungkin sekarang nggak ngerti, besok kita baca, oh iya, baru aku tahu. Baca, amin, baca. Jadi firman Allah itu hidup. Saya lanjutkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup apa? Hati mereka. Kita kan nggak sadar itu. Tuhan yang tahu apa yang menutup hati, apa yang menutup pikiran kita kan? Kan kita nggak pernah sadar. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, sama-sama 2, 3, maka selubung itu diambil daripadanya. Siapa yang mengambil selubung itu? Tuhan.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang membuka pikiran kita? Tuhan. Siapa yang mengambil selubung yang menyelubungi pikiran kita, yang menyelubungi hati kita? Nah kalau Tuhan lihat sekarang hati kita, hanya Tuhan yang tahu selubungnya masih ada atau enggak. Ya, saudara, Tuhan yang tahu masih tertutup atau tidak, masih terbungkus atau tidak, sehingga firman Allah tidak pernah berakar dalam hidup kita. Saudara, seorang hamba Tuhan waktu itu dikirimlah dia ke, sekarang namanya Maluku Utara, dikirim PGI Sinode, dikirim PGI ke sana untuk orang-orang yang belum punya agama. Ya, nah pendeta ini sampai di sana. Waktu itu terjadi musim El Nino, panas. Dia karena dia suka berkebun, dia suka apa. Jadi dilihatnya lah rumput-rumput di sekitar rumahnya ini sudah kering, sudah sangat kering karena hujan tidak turun-turun. Dia berpikir, aduh, ini saya harus mengganti rumput lagi habis ini. Karena rumput itu sudah kering dan mati, udah kuning-kuning gitu. Dan dia berpikir ini sudah layak untuk diganti nanti. Nanti lah musim hujan saya ganti dengan rumput yang baru. Karena hujan tidak turun-turun. Nah begitu hujan turun, saudara, tanpa diduga sama dia, rumput yang tadi sudah menguning mulai tumbuh tunas baru. Dia pikir ternyata nggak mati. Ternyata aku nggak ganti lagi rumput ini, nggak keluar lagi biaya, nggak keluar lagi tenaga. Kupikir dulu mati. Ternyata di dalam akarnya nggak mati. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sudahkah kita berakar seperti ini di dalam firman Tuhan? Oh kelihatannya mati karena tidak ada air, kering. Begitu datang air, hidup karena akarnya tidak mati. Nah inilah yang mau diberkati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, yang luarnya, yang kelihatannya sudah mati, makanya Tuhan bilang berakar. Berakarlah. Karena ketika kita berakar dalam Tuhan, itu tidak akan mati walaupun hujan tidak turun. Amin. Tidak akan mati. Begitu waktu Tuhan dikenapi 3,5 tahun hujan tidak turun, kata Elia. Elia berdoa, tidak turun. Apakah Elia kena imbas gara-gara hujan tidak turun? Dia mesti ke sungai Kerit, dia mesti dikasih makan janda di Sarpat, dia mesti dikejar-kejar Ahab. Dia mengalami itu, saudara. Tapi ada satu yang tidak mati dalam Elia, akar. Nah akar inilah sampai musim hujan berikutnya ketika turun, dia hidup. Amin. Saudara, jadi jangan saudara sepelekan firman Tuhan. Saudara, kita harus berakar. Disitulah tempat hidupnya, saudara. Dan Allah tidak peduli mau tidak hujan, mau musim panas. Makanya Tuhan bilang, kalian rumput yang hari ini ada besok sudah dibakar orang, itu pun dipelihara Tuhan. Amin. Di mana firman Allah itu berada, di situ pemeliharaan Tuhan terjadi. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, firman Allah itu membuat hidup kita berakar, tertancap kepada sumbernya. Ya. Nah makanya kita harus buka Tuhan, selubung ini harus dibuka. Jangan begitu apa kata orang langsung khawatir, langsung begini. Nah, apa kata Tuhan? Karena setiap firman Allah itu menghidupkan, tidak mematikan. Perkataan-perkataan Tuhan itu selalu menghidupkan, tidak pernah mematikan. Amin. Ingat itu, saudara. Perkataan Tuhan itu tidak pernah mematikan, menghidupkan dia.
Karena firman Allah itu hidup. Sayang kalau saudara lewatkan firman Allah ini. Kalau saudara selama ini abai, nggak suka firman, nggak suka baca, nggak suka menikmati firman Allah, bertobatlah. Akan ada nanti musim di mana kita nggak bisa menikmati hujan. Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja, saudara. Manusia hidup dari setiap perkataan Tuhan. Amin. Nah, ini harus kita alami dalam hidup kita. Ya, ini harus kita rasakan dalam pergumulan setiap kehidupan kita, saudara. Nah, di sini ada dua hal yang dikatakan tentang kata proneo. Satu, pikiran yang buta. Dua, pikiran yang tumpul, kata Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, karena ini berdekatan. Dikatakan firman Tuhan begini. Saya mulai dari ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, hati-hati. Kalau kita sampai hari ini Injil itu masih tertutup juga, itu berarti tertutup untuk orang yang akan binasa. Dan saya percaya di sini tidak ada yang mau binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh apa? Oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi jangan anggap sepele, nggak melihat cahaya Injil itu. Jangan kita sudah ada dalam golongan binasa. Kalau saudara sampai hari ini masih abai juga, saudara sampai hari ini ya aku udah selamat karena kasih karunia Tuhan, padahal saudara tidak pernah melihat cahaya Injil, nggak pernah punya hati yang rindu, cinta, menikmati firman Allah. Terus saudara masih berani bilang saya sudah selamat. Makanya saudara baca, saudara baca, supaya kita jangan hanya dinabobokkan dengan ilah zaman, supaya kita nggak hanya dimanjakan dengan ilah zaman, dengan dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya nggak berapa lama lagi kok kita ada di dunia ini. Maradona udah mati, ya umur 60. Siapa di sini yang nggak akan mati? Semua kita mau mati, tapi siapa yang mau mati dengan sukacita? Siapa yang mau mati dengan siap? Siapa yang mau mati dengan damai Tuhan? Saya siap bersama dengan Tuhan. Kematian yang mengerikan itu adalah ketika kita dipisahkan dari Tuhan. Itulah kematian yang menakutkan. Amin. Tapi kalau mati masuk peti dikubur untuk bertemu dengan Tuhan, itu kebahagiaan, sukacita, keuntungan besar. Amin. Amin. Jangan ragu. Saudara yang ragu ini nanya, saya curiga ini masih tertutup sama ilah zaman. Karena kita bayangkan dulu masuk dalam peti, kemudian petinya warna hitam dipaku, termasuk kita lihat masuk ke dalam lubang, ngeri. Terus ditimbun dengan tanah, terus kita tinggalkan kuburan yang sepi itu. Ya, karena yang kita bayangkan begitu kan? Itulah proneo. Dan pernah kita lihat dia udah digendong malaikat, duduk di pangkuan Abraham, minum Coca-Cola. Kena lihat. Walaupun udah diceritakan di Alkitab, kan nggak pernah itu membuang pikiran yang ngeri-ngeri tadi kan. Walaupun sudah kita lihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sudah ditulis di Alkitab, kan nggak juga menghapus pikiran yang ngeri-ngeri tadi. Iya kan? Ngeri banget wah.
apalagi terbakar kepalanya separuh, nggak berdetuk, itu nggak ngeri, saudara. Yang ngeri itu kematian yang kedua, ketika kita dipisahkan dari Tuhan. Tuhan di surga, kita di neraka. Nah, itulah kematian yang mengerikan. Kalau kematian hanya masuk kubur, tidak ngeri. Amin. Ragu saya. Amin. Ya Pak, aku belum merit. Ya merit lah. Sampai yang marah. Aku belum sempat menyenangkan orang tua, basa-basi. Tanya di orang tua, udah seberapa besar dia menyenangkan orang tuanya? Masih belum juga kan? Saya dulu waktu bapak saya sehari sebelum malam, pagi dia meninggal, malam dia bilang, "Bapak mau bikin kopi." Bapak saya kan tidak pernah minum kopi. Tidak pernah saya melihat dia minum kopi, kami tidak pernah. Jadi ketika dia minta kopi, tidak satu pun yang respon. Apalah bapak ini kan? Dia pikir bercanda. Iya bapak minta kopi tah sama Kak Ita, dia bilang, "Bikinkan dulu bapak kopi." Dia siap dia menjahit. Bapak ini minta kopi. Akhirnya saya bikin. Dia senang dia minum. Besok dia mati. Saya bangga sekali bisa bikin kopi terakhir untuk dia. Yang berani tadi malam bapak minta kopi tidak aku bikinkan pak. Nah itu selalu saya bikin. Ya makanya saya mirip sama dia. Ya saya nggak tahu dia memang kopi itu nggak habis. Karena memang dia tidak minum kopi. Tapi saya pikir saya senang. Entah roh apa waktu itu yang, karena saya nggak pernah rajin, saya di rumah bukan golongan manusia rajin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau ditanya menyenangkan, aku belum mau, aku masih mau menyenangkan orang tua lah dari sekarang, anak-anak, amin. Jadi kalau bapak duduk-duduk dekat TV, jangan dekat-dekat, nanti disuruhnya ngurut. Jadi menjauh, mandau, ya. Jangan coba dekat. Begitu dekat, urut dulu bapak lah. Nah, urut ini. Urut aja. Ya, kalau mau menyenangkan orang tua jangan basa-basi. Amin. Iya. Nanti kalau udah mati, "Mak, aku mau urut mama ya, Mak. Nggak pernah urut mama nih." Terlambat. Sekarang kalau mau urut lah, "Mak, mulai hari ini 1 jam mama urut, 1 jam bapak urut." Bapak udah semangat, tapi 100.000 ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita serahkan pikiran kita sama Tuhan. Amin. Jangan pakai proneo. Dibuka Tuhan jadi intelek. Makanya lahirlah kaum-kaum intelek itu. Karena untuk membuka Indonesia disebut kaum intelek pertama kali ketika Bung Sutomo, bukan Bung Tomo, sorry. Ya, tahun 1901 mendirikan organisasi intelek itu. Saya lupa namanya apa. Dr. Sutomo. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan jamah hati kami. Tuhan jamah pikiran kami. Tidak ada yang bisa membuka pikiran ini kalau bukan Tuhan sendiri. Tidak ada yang bisa melepaskan selubung-selubung yang membungkus hati dan pikiran ini kalau bukan pekerjaan Tuhan. Engkau bangkit dari antara orang mati dan engkau buka pikiran untuk mengerti kitab suci, mengerti kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang tidak terselami kalau hanya dengan pikiran proneo. Dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan yang membuka supaya kami bisa berakar dan tetap hidup
yang bersumber dari firman Tuhan, yang dihidupkan dari firman Allah. Biarlah hati kami, pikiran kami tertanam. Buang semua kebebalan, kebodohan, ilah-ilah zaman, keduniawian, nafsu dunia yang membungkus pikiran kami. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan angkat seluruh itu. Tuhan buka supaya kami, Tuhan, memiliki ginosko, pengenalan dengan Tuhan, sehingga engkau bisa mengangkat Henok hidup-hidup naik ke surga karena dia mengenal rencana Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan, jamalah kami. Kita nyanyikan pujian ini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku, seluruh hidupku di altarmu, di altarmu menyembahmu, menyembah. Taruh satu tangan kita di hati kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ambil alih hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan membuka pikiran kami supaya kami mengerti kitab suci. Sekalipun tanpa hujan, akar itu tak akan mati. Biarlah kami berakar di dalam Tuhan, yang dihidupkan oleh Tuhan, tanpa musim-musim, tanpa bergantung pada musim-musim dunia. Karena firman itu hanya bergantung kepada Tuhan. Karena firman itu hanya bersumber dari Allah, tidak bersumber dari hujan, tidak juga bersumber dari matahari, tidak juga bersumber dari kekayaan alam. Biarlah firman itu yang menjadi akar hidup kami, Tuhan, sehingga kami boleh mendapat sumber hidup dari Tuhan, yang tidak terganggu oleh panas terik. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami buka hati dalam nama Yesus. Tuhan Yesuslah yang hidup di dalam hati kami. Kami terima Engkau sebagai sumber hidup kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Bukalah mata hati kami, jelikanlah Tuhan, supaya kami melihat terang cahaya kemuliaan-Mu yang selalu menghidupkan dan menyinari kami, sekalipun dalam lembah kekelaman. Biar kami melihat terang cahaya Injil, sehingga kami mengenal berkat kehidupan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau patahkan segala kutuk, kebodohan, kebebalan. Engkau hancurkan, Tuhan, segala kuasa-kuasa iblis yang mengalihkan pikiran kami. Kami begitu mudah untuk lupa firman Tuhan, begitu mudah mengabaikan dan tidak mengingat firman-Mu. Itulah pikiran yang ditumpangi iblis. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Kuduskan dan jamalah pikiran kami menjadi pikiran Kristus, di dalam nama Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, tadi saya lupa